Pernahkah kalian bawa uang 100.000 di dompet kita sekarang rasanya cepat sekali habis dibandingkan tahun lalu? Kenapa sih inflasi makin gila? Tahun 2045 sering disebut sebagai generasi emas. Tetapi apakah ekonomi kita benar-benar siap atau justru kita cuma jadi buruh di negeri sendiri? Ketika rupiah menyentuh ATH 17.366, ketakutan terhadap masa depan ekonomi Indonesia kembali muncul. Di saat yang sama, pemerintah terus mendorong program besar seperti MBG dan Kopdes, sementara tekanan ekonomi mulai melemahkan pondasi negara. Kepercayaan investor perlahan menurun, membuat rupiah semakin tertekan dan ancaman krisis kembali terasa nyata. Di titik itu, seorang pemimpin harus memilih, mempertahankan ambisi besar atau fokus menyelamatkan stabilitas ekonomi. Permasalahan ekonomi dapat dimulai dari yang bersifat sederhana sampai yang bersifat kompleks. Misalnya kaitan antara kenaikan harga minyak dan lajunya inflasi nasional. Masalah ekonomi timbul dari adanya keterbatasan sumber daya ekonomi yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Persoalan ekonomi berawal daripada sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang sifatnya tidak terbatas atau unlimited. Berawal dari adanya permasalahan ekonomi, maka muncullah pendekatan-pendekatan teoritis untuk memecahkan permasalahan. Tapi bukan berarti adanya ilmu ekonomi merupakan senjata untuk melakukan problem solving. Nah, selanjutnya kita melihat diagram siklus perekonomian sederhana. Nah, teman-teman, gambar tersebut menunjukkan diagram siklus perekonomian sederhana dua sektor. Siklus ini menggambarkan interaksi antara dua pelaku ekonomi utama, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Berikut adalah poin-poinnya. Yang pertama, 1. Rumah tangga konsumen. Pemilik faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Terus selanjutnya rumah tangga produsen itu memiliki seperti unit usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, yang kedua itu aliran bagian atas, pasar faktor produksi. Aliran faktor produksi, rumah tangga konsumen menyerahkan faktor produksi seperti tenaga kerja atau lahan kepada rumah tangga produsen untuk digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya aliran pendapatan itu sebagai balas jasa, rumah tangga produsen memberikan kompensasi kepada rumah tangga konsumen berupa upah, sewa, bunga, atau keuntungan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, aliran bagian bawah pasar barang dan jasa. Aliran barang dan jasa, rumah tangga produsen menyalurkan produk fisik, barang atau layanan jasa yang telah selesai diproduksi kepada rumah tangga konsumen. Konsumsi aliran pengeluaran, rumah tangga konsumen membayar barang dan jasa tersebut kepada rumah tangga produsen. Uang ini menjadi pendapatan bagi perusahaan untuk melanjutkan produksinya. Jadi teman-teman, kita bisa melihat bahwa siklus ini bersifat timbal balik. Kehidupan ekonomi berjalan karena adanya pertukaran kebutuhan. Rumah tangga produsen butuh tenaga kerja dari masyarakat rumah tangga konsumen, dan masyarakat butuh barang atau jasa dari perusahaan rumah tangga produsen. Selamat datang di pembahasan kita. Pernah nggak sih ngerasa pengen ini itu rasanya kok nggak ada habisnya? Tapi pas lihat dompet, yah, kok beda ceritanya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas akar dari dilema kita semua itu, yang namanya masalah pokok ekonomi. Coba deh, pernah kepikiran nggak kenapa ya kita tuh nggak bisa punya semua yang kita mau? Pengen mobil baru, gadget paling canggih, liburan keliling dunia. Kenapa harus ada kata nanti dulu atau pilih salah satu? Nah, jawaban dari pertanyaan simpel ini, itu loh inti dari semua yang akan kita bahas. Oke, jadi alur kita hari ini gini ya. Pertama, kita mulai dari kenapa sih keinginan manusia itu nggak ada batasnya. Terus, kita masuk ke masalah utamanya, kelangkaan. Habis itu, kita bakal bedah 3 pertanyaan super penting yang harus dijawab semua orang, semua negara. Dan terakhir, kita simpulkan bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, ini fondasinya banget. Biar ngerti masalah ekonomi, kita harus ngaca dulu. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, yaitu sifat dasar keinginan manusia. Konsepnya tuh simple banget tapi dalam. Intinya, kebutuhan dan keinginan manusia itu ya nggak ada batasnya. Coba aja pikirin. Udah dapat A, pengen B. Udah punya B, ngelirik C. Selalu ada aja yang baru kan? Ya emang udah begitu sifat kita. Nah, setelah kita ngomongin keinginan yang nggak ada habisnya, sekarang saatnya kita kenalan sama biang keroknya. Si penjahat utama dalam cerita ekonomi ini. Namanya kelangkaan. Inilah yang jadi tembok penghalang buat semua keinginan kita tadi. Lihat deh, di sini kelihatan jelas banget konfliknya.
Di satu sisi ada kebutuhan manusia yang, nggak terbatas, mau ini, mau itu, semua pengen. Tapi di sisi lain, sumber daya kita, entah itu uang, waktu, tenaga, bahan alam, semuanya terbatas. Jomplang banget kan? Nah, kondisi timpang inilah yang secara resmi kita sebut kelangkaan. Simpelnya, sumber daya yang ada itu nggak akan pernah cukup buat menuhin semua maunya manusia. Dan percayalah, inilah masalah inti yang jadi pekerjaan rumahnya ilmu ekonomi dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita bikin rumusnya, sebenarnya sederhana banget. Kebutuhan yang nggak terbatas ketemu sama sumber daya yang terbatas. Boom! Jadilah masalah pokok ekonomi. Sesimpel itu formulanya. Karena kita nggak bisa punya semuanya, kita jadi dipaksa. Harus milih, nggak ada pilihan lain. Nah, masalah kelangkaan inilah yang kemudian nimbulin satu misi besar buat kita semua sebagai masyarakat. Misi ini bisa dirangkum jadi 3 pertanyaan super mendasar. Oke, pertanyaan pertama yang lahir dari keharusan memilih itu adalah, apa? Gampangnya, dengan sumber daya yang terbatas ini, kita mau bikin barang dan jasa apa sih? Ini tuh soal milih prioritas. Bener-bener milih, kita mau fokus bikin apa? Mau bangun lebih banyak sekolah buat pendidikan? Atau lebih banyak jalan tol biar logistik lancar? Mau produksi lebih banyak makanan biar semua kenyang? Atau lebih banyak gadget canggih? Semua itu pilihan. Biar lebih kebayang lagi, ini tuh pilihan-pilihan yang fundamental banget. Kita mau fokus kemana? Apakah ke pangan, supaya nggak ada yang kelaparan? Atau ke sandang, biar semua orang punya pakaian yang layak? Atau mungkin kita mau jor-joran investasi di pendidikan buat generasi mendatang? Nggak bisa semuanya sekaligus kan? Oke, anggaplah kita udah nentuin nih, mau produksi apa. Pertanyaan selanjutnya, yang gak kalah penting, adalah bagaimana? Gimana caranya kita bikin barang dan jasa itu? Nah, pertanyaan bagaimana ini ngomongin soal teknik, teknologi, dan efisiensi. Kita mau pakai cara apa? Mau pakai banyak tenaga manusia yang kita sebut padat karya? Atau mau investasi besar di mesin-mesin canggih alias padat modal? Intinya sih satu, gimana caranya kita bisa paling efisien dan hemat biaya dalam proses produksinya. Ini contoh klasiknya. Kita dihadapkan pada 2 pilihan utama. Opsi A, kita andalkan tenaga manusia. Ini bagus buat nyerap banyak tenaga kerja. Opsi B, kita pakai mesin dan otomatisasi. Mungkin lebih cepat dan efisien. Nah, dua-duanya ini punya plus minus dan konsekuensi yang beda banget loh buat masyarakat. Sekarang kita sampai di pertanyaan pamungkas. Mungkin ini yang paling pelik dan sering jadi perdebatan. Setelah barangnya jadi, jasanya tersedia, terus untuk siapa? Siapa nih yang bakal nikmatin hasil kerja keras kita semua? Ini semua tentang distribusi. Pertanyaan ini dalam banget loh, karena menyangkut soal keadilan, pemerataan, dan akses. Siapa yang dapat bagian? Gimana cara kita ngebagi kue ekonomi yang udah kita bikin rame-rame ini? Apakah yang kerja paling keras dapat paling banyak, atau dibagi rata? Ini pertanyaan yang berat. Pilihannya macam-macam. Bisa aja hasil produksi itu buat masyarakat umum, jadi semua orang bisa nikmatin. Atau bisa juga ditujukan buat kelompok-kelompok tertentu yang lebih butuh. Contohnya, kayak program bantuan buat keluarga yang kurang mampu, atau subsidi khusus buat petani. Ini semua adalah pilihan dalam menjawab pertanyaan untuk siapa.